Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Said Quraisy Isra, NIM 2002111007, MK Sistem Proteksi Listrik. Materi kali ini relay hubungan tanah GFR. Dosen Muhammad Rizal Fakhri. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang materi relay hubungan tanah GFR. Nah, untuk langkah pertama, pengertian relay hubungan tanah GFR. Untuk tujuan yang pertama, gangguan satu fasa ke tanah sangat tergantung dari jenis pertanahan dan sistemnya. Gangguan satu fasa ke tanah umumnya bukan merupakan hubungan singkat melalui tahanan gangguan, sehingga arus gangguan yang menjadi semakin kecil dan tidak bisa terdeteksi oleh over courier relay OCR. Dengan demikian, diperlukan relay pengaman gangguan tanah relay hubung tanah yang lebih dikenal dengan GFR. Ground Fault Relay pada dasarnya mempunyai prinsip kerja sama dengan relay arus lebih OCR, namun memiliki perbedaan dan kegunaannya. Bila relay OCR mendeteksi adanya hubungan singkat antar fasa, maka GFR mendeteksi adanya hubungan singkat ke tanah. Seperti contoh gambar di bawah ini, merupakan rangkaian pengurutan relay GFR. Nah, untuk gambar rangkaian pengawasan relay GFR 1, gangguan HS menjadi pada fasa T, harus mengalir masuk ke GFR A, PMT trip. Baik, untuk slide berikutnya, penyetelan ground fault relay GFR. Untuk langkah pertama, sebagai besar gangguan hubungan singkat, yang terjadi adalah gangguan hubung singkat fasa ke tanah, maka relay yang perlu digunakan adalah ground fault relay GFR. Untuk gangguan penggerak ground fault relay GFR dipakai arus urutan 0 serta tegangan urutan 0. Untuk sistem yang beroperasi dalam keadaan normal, arus urutan 0 tidak mengalir. Untuk langkah ketiga, pada prinsip kerja ground fault relay GFR dan overclock relay OCR sama, namun karena besar arus gangguan tanah yang lebih kecil dibandingkan dengan arus gangguan fasa, maka digunakan ground fault relay. Prinsip kerja ground fault relay GFR yaitu pada kondisi normal dengan beban seimbang arus fasa IR, IS, dan IT, IB sama besar, sehingga kawat netral tidak timbul arus dan relay gangguan tanah tidak dialiri arus. Namun bila terjadi ketidakseimbangan arus atau terjadi gangguan hubung singkat fasa ke tanah, maka akan timbul arus urutan 0 pada kawat netral. Arus urutan 0 ini akan mengakibatkan ground fault relay GFR bekerja. Baik, untuk slide berikutnya, arus setting GFR. Penyelesaian relay GFR pada sistem prima sisi prisma dan sisi sekam untuk transformator. Tekan terlebih dahulu arus dihitung nominal transformator tenaga. Untuk menentukan IC relay gangguan tanah, biasanya dipilih 10% kurang 20% dari IC OCR-nya. Overflow relay, di mana untuk setara arus OCR dihitung berdasarkan arus beban mengalir di penyular atau equipment transformator. Nah, untuk slide yang akan berikutnya, setelah waktu TMS. Untuk langkah pertama, hasil perhitungan arus hubungan singkat selanjutnya digunakan untuk menentukan nilai setelah waktu kerja relay TMS. Sama halnya dengan relay OCR, relay GFR menggunakan rumus mounting TMS yang sama dengan relay OCR, tetapi waktu relay yang diinginkan berbeda karena relay GFR cenderung lebih sensitif dibandingkan relay OCR. Untuk menentukan nilai TMS yang akan disertai pada relay GFR, sisi ekonomi 20 kV dan sisi 150 kV transformator dengan diambil arus hubungan singkat satu fasa ke tanah. Nah, untuk metode pengolahan data yang diperoleh dari pengambilan data di atas dihitung dengan rincian sebagai berikut. Jadi, untuk metode pengolahan data itu ada terbagi 5 macam. Nah, untuk bagian yang pertama yaitu perhitungan setting relay arus gangguan tanah, nilai setting gangguan yang dihitung pada GH Tanjung Pati Ogoy, Feder, Taram. Nah, untuk langkah yang kedua, langkah perhitungan yang dilakukan terlebih dahulu untuk mendapatkan nilai dari gangguan arus hubung singkat satu fasa ke tanah adalah sebagai berikut. Nah, untuk satu fasa ke tanah adalah sebagai berikutnya. Salah satunya yang pertama perhitungan impedasi
Yang kedua, realisasi hubungan singkat di sistem 150 kV. Nah, untuk yang ketiga, reaktasi transformator tenaga impedasi jaringan distribusi. Dan schedule berikutnya yang nomor 3, perhitungan arus gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah. Untuk yang keempat, penentuan lokasi titik gangguan hubung singkat satu fasa ke tanah dari GH ke ujung feeder taram dengan mengetahui lokasi gangguan dan pusat arus yang terjadi dengan persentase panjang jaringan 1% dari pangkat GH Tanjung Bati, maka dapat mempermudah mengetahui titik lainnya yang terjadi gangguan berdasarkan arus gangguan yang tercatat pada relay di GH Ogoy feeder taram. Baik, yang kelima atau bisa dibilang yang terakhir, perhitungan setting relay gangguan tanah dan TMS standar EVA. Untuk mengetahui setting relay arus gangguan tanah berbeda diambil dari data gangguan hubung singkat satu pasal. Dan untuk melihat waktu kerja relay yang akan digunakan sebagai perbandingan. Baik, cukup sekian presentasi saya atau tugas UTS saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.